Selamat pagi saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara doa Sabtu pagi. Saat ini saya mengajak saudara-saudara menyiapkan bacaan kita dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat 27 dan 28. Bagian dari cerita Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami dapat berdoa bersama-sama, saling menopang di dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Dan kami ingin mendasari doa Sabtu pagi ini dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan kami dapat belajar dari firman-Mu itu untuk kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Yohanes 20 ayat 27 dan 28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah di antara murid-murid Tuhan Yesus yang menjadi idola saudara? Petrus atau mungkin Yohanes? Begitu banyak orang yang bernama Yohanes. Tetapi sedikit sekali orang yang mengidolakan Thomas. Mungkin Thomas dianggap sebagai tokoh yang peragu karena dia belum yakin bahwa Yesus bangkit sebelum ia mencucukkan tangannya di bekas luka Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, terhadap sikap Thomas yang demikian ini, kita melihat bagaimana Yesus menyikapinya. Yesus tidak mencelanya atau merendahkan, tetapi dengan cinta kasih, Yesus kemudian berkata kepada Thomas. Saya membayangkan Thomas dipegang pundaknya oleh Tuhan Yesus dan dengan lembut Tuhan Yesus mengatakan, "Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan engkau tidak percaya lagi. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Saudara-saudara, di sini Yesus ingin mengatakan bahwa ia tahu Thomas sedang mengalami keraguan atas kebangkitannya. Tetapi kata-kata Yesus yang lembut, kata-kata Yesus yang tenang membuat Thomas menjadi kuat kembali, menjadi yakin bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Dan kemudian dia tersungkur dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Sikap keraguan Thomas yang tidak mudah percaya apa yang dikatakan murid-murid Yesus lainnya tidak bisa dikatakan sebagai kelemahan imannya. Saudara-saudara, Injil Yohanes mencatat kejujuran Thomas. Ketika Yesus berkata kepada muridnya bahwa ia akan pergi menyediakan tempat bagi orang percaya, Thomas mengakui ketidakmengertiannya. Dan kemudian bertanya kepada Yesus dengan jujur, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Yohanes 14 ayat 5. Saudara-saudara, ia dengan jujur ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi menyediakan tempat di rumah Bapaknya. Ia tidak mengerti, dia belum paham. Thomas orang yang jujur, Thomas orang yang terbuka, mengakui keterbatasannya. Di dalam Injil Yohanes juga saudara-saudara, Thomas juga dikenal sebagai orang yang
Sesungguhnya orang yang punya iman yang teguh, orang yang militan, percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya ke Yudea, ke tempat di mana Lazarus berada, murid-muridnya berkata begini, Yohanes 11 ayat 8, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Di dalam kata-kata ini ada semacam kekhawatiran para murid. Kalau kita pergi ke Yudea, mungkin kita akan dilempari batu. Ada bahaya di sana mengancam kita. Kalau ada bahaya, kenapa kita mesti ke sana? Kenapa kita tidak menghindarinya? Kenapa kita tidak pergi ke tempat yang lain? Itu mungkin yang ada di dalam pikiran para murid. Saudara-saudara, tetapi apa yang dikatakan Thomas luar biasa. Yohanes 11 ayat 16. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara, Thomas mengatakan kepada Tuhan Yesus dan kawan-kawannya, ayo kita pergi ke Yudea. Apapun akan kita hadapi, bahkan kita harus siap mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bukankah ini iman yang luar biasa? Dan adakah di antara kita yang siap mati untuk Yesus? Saudara-saudara, menurut tradisi setelah kenaikan Yesus ke sorga, Thomas kemudian memberitakan Injil ke timur, ke Persia, Parsia, bahkan sampai ke India. Di sana ia mendapat penolakan dan kekerasan. Ia disiksa oleh orang-orang kafir yang marah. Luar biasa, ia disiksa, ia ditombak, dan bahkan dilemparkan ke dalam api. Sungguh-sungguh sangat kejam yang dialami oleh Thomas. Itulah Thomas dengan segala pengorbanannya. Ia setia kepada Kristus sampai ia mati. Sungguh, Thomas adalah hamba Tuhan, saksi Kristus yang setia, dan martir yang luar biasa. Saudara-saudaraku, mungkin kita sedikit menganggap enteng siapa Thomas. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, bukankah kita juga kadang seperti Thomas, meragukan kehadiran Kristus dalam hidup kita? Khususnya ketika kita mengalami situasi yang tidak mudah, sakit berkepanjangan, usaha dan pekerjaan yang tidak lancar, atau mungkin mengalami berbagai-bagai beban kehidupan yang tidak mudah. Tetapi hari ini kita mendapat penguatan melalui kisah Thomas. Yesus berkenan datang secara pribadi dan meyakinkan Thomas yang ragu itu bahwa Tuhan ada dan hadir secara nyata di dalam hidup setiap orang ketika ia mengalami keraguan, ketika ia sedang mengalami goncangan kehidupan. Yesus yang bangkit dan hidup itu pasti juga berkenan hadir dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara-saudara. Apapun masalah dan beban kehidupan yang kita tanggung, Yesus akan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Oleh sebab itu, marilah kita dengan sungguh mengakui sebagaimana Thomas mengakui Yesus yang hidup. Kita katakan di dalam hati kita, iman kita berteguh dan katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah kita yang akan menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita yang tidak mudah. Tuhan menyertai kita, memberkati kita, dan memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan kita. Karena Yesus hidup dan ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami seperti Thomas. Kami memiliki iman yang teguh, kami memiliki militansi yang kuat, bahwa Yesus adalah Allah kami. Yesus adalah Tuhan kami yang akan terus menyertai kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan akan kelemahan dan keterbatasan kami. Dan tolonglah kami supaya kami belajar dari Thomas, mengandalkan hidup sepenuhnya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa syukur kami. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat dan akan diakhiri oleh doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat rahmat-Mu dan pimpinanmu, sehingga kami dapat bersatu hati dalam doa Sabtu pagi hari ini. Kami berterima kasih atas segala pimpinan-Mu ya Tuhan di dalam pelaksanaan ibadah, baik Kamis Putih, ibadah Jumat Agung, ibadah Sabtu Sunyi, dan ibadah Paskah dapat berlangsung dengan baik, lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Ibu Kustandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Bapak Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarmina Sadiman, Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Syekh Morwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Harno Hadi, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak Aceh Mujono, Bapak Esparmun. Biarlah Engkau berkati orang tua kami ini ya Tuhan, di dalam masa tuanya Kau berikan kekuatan, Kau berikan pengharapan yang sejati untuk mereka ya Tuhan, untuk mereka bersemangat tetap berpengharapan kepada Engkau ya Bapa, dan biarlah Kau liputi kasih kepada mereka, dan biarlah mereka menjadi panutan bagi kami ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan, yaitu Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Naomi Iska, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Lutania, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Endah Sri Wulandari, Bapak Teguh Iman Tricahyo, Saudara Wahyu Nindo, Bapak Sigit Palgunadi, Ibu Katrina Aryani Sigit Palgunadi, Saudara Agita Sigit Palgunadi, Saudara Michelle Linggabona Kertapati, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, dan keluarga jemaat Saudara Joko Sulistiono di Solo, Ibu In Paulus di Yogyakarta, Ibu Raminten, Ibu dan Bapak Simon di Kebumen, Bapak Georgite di rumah, Bapak Kalam di Kediri, Bapak Taslim Dujo Taryono, dan Ibu Suyatmi di Boyolali Solo, Bapak Hartoyo di rumah, Ibu Endah Hayuni Wulandari. Biarlah Kau berikan kekuatan baik jasmani rohani, Kau berikan kesembuhan melalui
dokter, perawat, maupun obat-obatan yang telah Kau berikan ya Tuhan. Kami yakin percaya bahwa Engkaulah dokter dari segala dokter, Engkaulah sumber kesembuhan kami, ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para korban bencana alam yang terjadi baru-baru ini Tuhan, di banjir di NTT dan NTB, saya juga di Flores Timur karena siklon Seroja ya Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, pengharapan, juga keteguhan, karena hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, Kau akan selamatkan mereka. Kau akan berikan mereka hati yang teguh untuk tetap percaya dan yakin bahwa Engkau akan mengangkat mereka dari bencana ini ya Tuhan. Biarlah Kau berikan juga kekuatan untuk bantuan dari pemerintah melalui baik Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, juga bantuan-bantuan lainnya Tuhan dari BNPB maupun dari tim-tim yang membantu bencana ini ya Tuhan. Juga berdoa untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan atau karena pengaruh dari pandemi ini ya Tuhan, pandemi COVID ini, sehingga mereka terpaksa dikeluarkan dari pekerjaannya, sehingga mereka diberikan jalan dan dapat menemukan pekerjaan lain, maupun diberikan dia pengharapan sehingga dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonominya ya Tuhan. Juga akan berdoa untuk jemaat yang sedang mencari teman hidup atau pasangan yang serasi, sepadan, dan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Kau berikan mereka teman hidup yang sesuai ya Tuhan, dan sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu yang terindah, sehingga mereka dapat menemukan jodoh dalam pernikahan yang kudus. Juga berdoa untuk keluarga yang merindukan buah hati maupun keturunannya Tuhan. Kami yakin percaya bahwa dalam nama-Mu tidak ada yang tidak mungkin, karena Engkaulah Tuhan kami yang Maha mengetahui yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau berikan buah hati yang sesuai dengan rencana-Mu bagi keluarga yang merindukannya ya Tuhan. Kami coba juga berdoa buat jemaat yang mengalami pergumulan sehingga menjauhkan dari persekutuan ya Tuhan, karena suatu hal maupun karena persoalan-persoalan yang menimpanya. Biarlah mereka Kau dekatkan lagi dengan persekutuan, dan mereka tetap berpegang di dalam nama-Mu, sehingga mereka dapat kembali dan bersatu di dalam persekutuan Tuhan yang memberikan kekuatan, penghidupan, dan batu karang kami yang teguh, sehingga kami tidak jatuh dalam dosa maupun jurang yang dalam. Karena Engkaulah Tuhan kami yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha mengetahui akan kebutuhan kami. Juga berdoa untuk GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia, Jalan Pepantan Sawangan yang bergumul
dalam proses perizinan dan pembangunan. Kau berikan ya Tuhan jalan untuk mereka dapat membangun gereja dan bersekutu di dalamnya ya Tuhan. Kami yakin bahwa di dalam nama-Mu semua akan terjadi dengan sebaik mungkin dan seturut dengan kehendak-Mu. Juga berdoa untuk pekabaran Injil dan perdamaian bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini ya Tuhan. Juga perdamaian dunia ya Tuhan. Biarlah dunia yang sedang dilanda pandemi ini Kau selamatkan. Kami yakin bahwa pandemi yang boleh terjadi di dalam dunia ini adalah di dalam genggaman-Mu yang kami belum mengetahui tujuan, tapi kami yakin dan percaya bahwa semua mendapatkan kekuatan di dalam Engkau ya Tuhan melalui pandemi ini, dan semua manusia akan memuliakan nama-Mu, sehingga kami percaya bahwa Engkau lah juga yang akan menyelamatkan kami dari pandemi ini. Kami juga berdoa untuk para korban COVID-19, para medis, dokter, perawat yang ada di garda terdepan, dan juga para peneliti COVID-19. Kau berkati mereka ya Tuhan. Kau sembuhkan mereka dari penyakitnya untuk korban COVID-19 dan berikan kekuatan kepada para dokter, perawat, dan juga para peneliti COVID-19 ya Tuhan. Sehingga melalui mereka semua kami dapat diselamatkan, dan kami yakin percaya bahwa akan segera berakhir pandemi ini ya Tuhan. Bapa, doa kami ini biarlah Engkau sempurnakan, karena Engkau-lah yang mengajar kami. Doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu